Buat kamu yang ngetawain apa yang terjadi pada Loli, gak usah aku jelasin kronologi kasusnya itu seperti apa ya guys, karena kamu pasti tahu sendiri. Banyak banget yang menjelaskan tentang kejadian apa sih yang terjadi pada Loli dan juga ibunya, perseteruan di antara Nikita Mirzani sama anaknya itu ada apa sih. Silahkan kamu cari sendiri, karena poin yang pengen aku sampaikan di sini adalah terutama buat kamu yang menertawakan apa yang terjadi kepada Loli dengan segala bentuk reaksinya dan semacamnya di live yang dia lakukan kemarin, bahwa nggak mudah untuk mengalami hal seperti ini. Ini tidak untuk ditertawakan. Kenapa? Yang pertama, kamu lihat reaksi Loli seperti itu, dibawa ke ibunya, dia sampai berontak, tantrum dan semacamnya. Apa kamu nggak kepikiran apa masalah atau trauma yang dia hadapi sampai dia segitunya ke ibunya? Jadi misalnya kenapa kok anak menolak deket sama orang tua? Jadi kenapa anak kok nggak mau deket sama orang tua, lebih memilih jauh sehingga mencari tempat pelarian lain yang mungkin menurut dia merasa itu lebih aman baginya, yang mungkin membuat dia merasa diterima? Ini pasti ada alasannya. Dan itu pasti macam-macam guys. Jadi kenapa anak kok gak mau deket sama orang tua, gak nyaman sama orang tuanya dan memilih untuk jauh, kemudian mencari pelarian lain yang membuat dia mungkin merasa lebih diterima dan merasa aman, sekalipun pelarian itu bukan tempat yang tepat menurut logika kita. Tapi kalau dilihat dari point of view atau sudut pandang anak ini, dia akan memilih yang menurut dia itu nyaman, dan nyaman ini tidak bisa dinilai dengan logika kita guys. Jadi kalau kita mau nyalahin 100% ke orangnya, kok bodoh banget sih, kenapa dia mau ke orang yang seperti itu, kenapa dia bucinya ke orang kayak gini, kayak gitu dan semacamnya, itu nggak bisa dilogika. Karena ini tentang bawah sadar seseorang. Kita memang bisa ngomong seperti itu karena kita tidak terlibat dalam kehidupannya, atau kita bukan dia. Tapi mungkin ini coba posisikan ke diri kamu. Kamu mungkin pernah bucin sama orang, bulol selevel itu, terus diingetin sama teman kamu tetap suka aja sama dia padahal dia udah jelas-jelas salah. Tapi kamu masih mau sama dia, kamu masih mau sama dia. Dan pada posisi itu, apakah kamu bisa secepat itu meninggalkan dia, memutuskan untuk gak suka sama dia lagi yang jelas-jelas buruk buat kamu? Secara logika, enggak kan guys. Ada berbagai macam reaksi perasaan yang gak nyaman kalau kamu ninggalin dia, dan ini nggak sesimpel itu. Nah mungkin ini juga terjadi ke Loli, jadi jangan salahkan satu pihak Loli aja, atau bahkan ke Nikita Mirzani. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam masa lalunya, kenapa dia menjadi seperti sekarang ini, yang mungkin menurut kamu termasuk artis yang sensasional, dimana seringkali terkenal dengan reputasi masalah-masalah yang dia punya dengan orang lain atau mungkin dengan artis lain. Di balik itu ada apa? Kita nggak tahu. Kenapa dia seperti itu? Padahal kalau misalnya dipikir, orang mah udah punya uang, enak hidup ya normal-normal aja gitu. Tapi kita nggak tahu guys apa yang terjadi di baliknya. Mungkin ada masalah. Begini aja, gampangnya kamu lihat diri kamu. Ketika kamu lagi emosi, lagi marah, suatu hal nggak sesuai ekspektasi kamu, stres dan semacamnya, reaksi kamu yang muncul itu nurun siapa? Bapak, ibu, atau siapa? Kamu banyak menghabiskan waktu dalam proses kamu tumbuh. Itu merupakan gambaran bahwa betapa pentingnya orang-orang di sekitar kita mempengaruhi perkembangan kita, bagaimana kita tumbuh atau kepribadian kita, itu sangat berpengaruh sekali. Karena orang tua yang tantrum berpotensi besar menghasilkan anak yang tantrum ketika menghadapi masalah. Orang tua yang avoidance atau ketika ada masalah itu bawaannya pengen menghindar atau kabur, itu juga bisa menghasilkan anak yang kalau ada masalah itu dia lari, nggak mau menghadapi, dengan cara entah itu tidurlah atau apalah dan semacamnya. Atau orang tua yang ketika ada masalah dengan anggota keluarga lainnya itu ke silent treatment, sehingga yang terjadi anaknya juga berpotensi seperti itu. Ketika lagi berantem sama temennya, dia nggak mau komunikasiin apa yang bikin dia nggak nyaman, tapi dia kabur. Ini kemungkinan besar itu meniru dari dengan siapa kamu menghabiskan waktu dalam proses pertumbuhan kamu. Siapa sih yang sering kamu lihat, itu dia. Dari sini kita juga belajar itu guys. Ada lagi yang bikin sedih adalah dari kejadian ini ada aja yang bilang, enak Loli jadi kamu, kenapa nggak bersyukur aja punya orang tua kaya dan lain-lain, bla 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 dan semacamnya. Masih ada yang iri sama Loli. Oke, kamu mungkin melihat dari segi finansialnya atau dari sisi enaknya aja, tapi you don't know what happened, atau perasaan
nggak nyaman apa yang dia lalui selama itu sehingga dia menjadi apa yang kamu lihat seperti sekarang. Kamu nggak boleh menghakimi orang yang sedang mengalami gangguan emosional seperti ini, bereaksi seperti ini, dengan perbandingan kenapa kamu nggak bersyukur aja dan semacamnya. Sekarang coba dibalik aja, ketika kamu lagi galau, lagi sedih, terus ada curhat sama orang, kemudian orang itu bilang, kenapa sih kamu nggak bersyukur aja, hidup kamu tuh udah enak, kenapa kayak gini aja ngeluh dan semacamnya. Gimana perasaan kamu? Jadi memang uang itu penting, kita kaya itu bagus, pasti senang ya kita punya uang banyak, mau beli apa aja keturutan dan semacamnya. Tapi kalau kondisi keluarga berantakan, apakah yakin akan senang, tetap bisa happy, bahagia seperti itu? Jadi seperti itu ya guys, kita gunakan hak kita dalam bersosmed itu sebaik mungkin, sebijak mungkin, dan kita ambil pelajaran yang bisa kita ambil untuk perbaikan kehidupan kita juga yang sebenarnya perlu diperbaiki, pastilah. Yang namanya hidup ya, penuh dengan pembelajaran dan harus terus belajar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.